Sobat Budaya, lontong adalah makanan tradisional khas Surabaya yang sudah ada sejak lama. Komponen utamanya adalah lontong yang dipercaya berasal dari adaptasi ketupat sejak masuknya Islam di Indonesia. Lontong balap biasanya disajikan bersama lento, tauge, serta sering ditambahkan sate kerang dan petis, saus khas yang gurih dan pedas. Kombinasi ini menghasilkan cita rasa unik yang sangat digemari masyarakat. Nama balap berasal dari cara penjual membawa dagangannya dengan setengah berlari, seperti sedang balapan agar cepat sampai ke pembeli. Demikian kabar Ratna Pro 4. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
Banang Ibu Nusambe Banang Ibu Nusambe Banang Ibu 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat siang. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sahabat budaya. Senang sekali kita berjumpa lagi di program acara yaitu obrolan khusus Kita Indonesia. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama melalui Zoom. Di Zoom sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah Dewan Pakar Perkasi Perkumpulan Kaligrafi dan Suhrufi ya, Sulawesi Selatan, atau dosen Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Langsung saja kita menyapa beliau, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Ahmad MPD. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Prof? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih karena sudah hadir melalui Zoom. Pameran tunggal 1000 karya kaligrafi yang sedang berlangsung di Baruga Somba Opu. Di Benteng Somba Opu ini sungguh luar biasa sekali ya Prof ya. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi Prof untuk mengadakan pameran sebesar itu? Ya, kalau yang melatar belakangnya bismillah. Saya mulai dengan salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian. Jadi yang melatar belakangi sebetulnya saya kira seorang seniman itu punya suatu obsesi mau memamerkan karyanya ya. Nah, itu pertama ya. Semacam kalau analog orang mungkin setiap hari berlatih buku sarung pasir, tentu juga naik ring ya. Ya, contohnya gitu. Jadi kami berkarya selama kurang lebih 3 tahun ya, sejak 2022, dan alhamdulillah sudah terkarya lebih 1000 gitu. Wow. Dengan demikian ya kami mau memperlihatkanlah atau memamerkan ke khalayak untuk dilihat ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua sebetulnya karena akhir tahun 2022, tepatnya Desember 2022, saya atau kami telah mendapatkan penghargaan MURI ya dari Jakarta, dari MURI, dengan rekor pameran kaligrafi terbanyak karya guru besar. Waktu itu kami pamerkan sekitar 560 karya gitu ya. Alhamdulillah hari ini ya, untuk per kemarin mencapai dicatat sebanyak 1070 gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa apa bisa memecahkan gitu. Mohon maaf ini suaranya terputus-putus Pak Prof. Jadi suaranya Prof ini hilang terus timbul lagi gitu. Bisa diulang Prof? Jadi kalau mohon izin Prof, mungkin bisa dimatikan kameranya saja biar komunikasi kita tidak terputus-putus Prof. Ya, saya matikan kameranya. Iya. Oke, silakan Prof. Jadi saya ulang kembali, seorang seniman itu khusus perupa lah gitu, tentu ingin memperlihatkan atau karya-karya yang dibuat selama ini di rumah, lihat sendiri, ingin memperlihatkan kepada khalayak, kepada masyarakat gitu. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua sebetulnya ini juga untuk kembali bisa memecahkan rekor sebagai pameran tunggal kaligrafi terbanyak karya guru besar, yang mana telah dicatat tahun 2022 karya sebanyak 558 ya yang dicatat oleh MURI. Alhamdulillah per kemarin sudah dicatat oleh MURI
ini penghargaan Muri kedua. Karya yang dipamerkan di sini di Benteng di Baruga Benteng Sembopo sebanyak 1077 gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya. Prof, judul obrolan kita saat ini yaitu mengenal pelestarian budaya inklusif nih Prof. Nah menurut Prof, apa yang membedakan pelestarian budaya yang inklusif dengan yang biasa? Mengapa itu penting Prof? Ya, itu inklusif kan sebetulnya bagaimana tidak membedakan bukan dia, bukan saya gitu ya. Artinya sudah inklusif. Banyak sebetulnya karya-karya yang dipamerkan, baik itu kaligrafi bersifat ini kan ada 3 versi aksara ya, ada aksara Lontara, ada aksara Arab atau kaligrafi Islam, ada juga aksara Latin ya. Saya beri contoh satu untuk yang banyak saya tulis juga di sini adalah ada sebuah hadis mengatakan khairun nas anfa'ul linnas. Ya, itu artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya sesama manusia gitu. Itu kata-kata manusia itu sudah inklusif. Artinya tidak membedakan ras, suku, agama, golongan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Iya. Oke. Seperti itu ya Prof ya. Ya. Baik, Prof. Nah, ini dalam pameran ini kita memadukan kaligrafi Islam, aksara Latin, dan aksara Lontara. Mengapa memilih perpaduan ini, Prof? Dan bagaimana ketiganya bisa saling melengkapi? Iya, betul. Iya. Jadi begini, sebetulnya kaligrafi itu kalau orang mengatakan kaligrafi, pengertian yang sebenarnya itu adalah tulisan indah gitu ya. Iya. Jadi kalau ditambahkan satu kosakata di belakangnya, misalnya aksara Lontara. Jadi kaligrafi aksara Lontara artinya tulisan indah aksara Lontara. Begitu juga aksara Latin dan aksara Arab atau kaligrafi Islam gitu ya. Perpaduan itu sebetulnya terkadang memang bergabung dalam suatu karya gitu ya. Misalnya saja tadi contohnya Khairun Nas Anfa'ul Linnas. Ada terjemahnya, baik terjemahnya dalam bahasa Bugis atau aksara Lontara maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia ya, huruf Latin. Jadi terjemahkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya sama manusia gitu. Itu ditulis dalam huruf Latin ya. Oke. Ya. Seperti itu ya Prof ya. Dan menurutnya Prof, pesan utama yang ingin disampaikan kepada para pengunjung pameran melalui karya-karya ini? Maaf, bisa ulang kembali pertanyaannya, Mbak? Iya. Ini kita lanjut dulu ini dengan yang pertanyaan selanjutnya ini. Kaligrafi Islam adalah seni yang sangat kaya makna nih. Bagaimana Prof membuat karya-karya ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk yang mungkin tidak familiar dengan Islam? Ya, betul. Ya. Ya, itulah tadi kembali ke situ tadi. Makanya ada penggabungan aksara Latin, aksara Lontara dengan aksara Arab. Itu kan biasa orang hanya menikmati saja karyanya gitu, tapi tidak bisa membaca ya. Katakanlah kaligrafi Arab tidak bisa baca. Disitulah diterjemahkan dalam aksara Latin dalam arti kata bahasa Indonesia gitu ya. Tentu dia bisa ya, tentu kalau sudah sekolah tahu bisa membaca aksara Latinnya gitu ya, apa artinya ini ya. Sama juga aksara Lontara yang ditampilkan di situ terkadang sudah banyak anak-anak tidak bisa membacanya kan. Jadi dengan demikian ada terjemahannya huruf Latin, ya sudah bisa terkomunikasi kaligrafinya nih atau karya ini ya. Oke, baik Prof. Sebelum kita lanjut nih Prof, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Prof ya. Ya, mari kita dengarkan. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP bisa po. Masapa-sapa berita ka. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP.
Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engkesi berita baru. Woi, aja na sembara berita terbaca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka diri wasi ya radio mi RRI. Itu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo. Ya, kau mau pale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilan gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.
Baik, kita masih bersama di program acara kita Sahabat Budaya, yaitu obrolan khusus ya pada siang hari ini bersama Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Ahmad MPD. Beliau adalah Dewan Pakar Perkasi Sulawesi Selatan, Perkumpulan Kaligrafi dan Suhrofi. Iya, Pak Prof, lanjut lagi Pak Prof. Ya, silakan. Baik, Pak Prof, ini juga adalah seorang dosen di Fakultas Seni dan Desain ya, nah Universitas Negeri Makassar. Bagaimana kita mengajarkan kepada mahasiswa bahwa seni bisa menjadi alat pemersatu bukan pemisah gitu di tengah keberagaman budaya, Prof? Ya. Oke ya, tentu tema-tema yang diberikan tentunya yang menyangkut hal tersebut ya, misalnya karena kami juga di samping mengajarkan untuk seni rupa ya, juga mengajar seni kaligrafi ya. Kalau memang di samping di Fakultas Seni dan Desain juga mengajar juga di prodi bahasa Arab. Di prodi bahasa Arab itu ada mata kuliah kaligrafi gitu. Ya disitulah biasa diberi tema-tema yang bisa lebih umum gitu ya. Yeah. Nah, itu tadi seperti contoh itu tadi ya. Jadi biasa itu materi tugas-tugas biasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Nah, itu artinya itu secara universal mengajak orang ke kebaikan gitu ya. Karena tidak melihat di situ secara golongan, itu tadi saya bilang ada ras dan sebagainya, karena mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, misalnya ku amkusu ahli gunara, jaga keluarga dirimu dan keluarga misalnya dari api neraka gitu ya. Ada juga hadis yang mengatakan pilih haqq walau kana murran, itu juga sebetulnya karya-karya yang bersifat universal gitu. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan mengatakan katakan yang benar walaupun itu pahit, walaupun itu mengandung resiko gitu ya. Itu kan nasihat, pesan, message seperti itu bersifat universal ya. Tidak ada membedakan ini golongan mana gitu, agama apa dan sebagainya. Itu bisa berlaku secara universal. Oke. Nah, pameran ini diadakan di Baruga Sumba Opu, Benteng Sumba Opu ya. Mengapa memilih lokasi ini, Prof? Apakah ada makna historis atau filosofis yang ingin disampaikan? Ya. Ini sebetulnya bermula dari saran dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan ya. Kepala Dinas Kebudayaan menyarankan karena pertamanya itu mau diadakan di Jalan Sudirman ya, di Gedung Mulo itu yang lebih representatif kan di tengah kota. Tapi waktu itu ya sekitar bulan Juni ya, Juni lalu baru masukkan proposal untuk mengirim ke Jakarta untuk dimintai dana untuk pameran ini kan. Terus waktu itu bilang bagaimana kalau kita arahkan saja ke Benteng Sombopo gitu, karena ide awalnya itu mau undang Menteri Kebudayaan itu ya, Bapak Dr. Haji Fadlison. Biar katanya melihat lokasi kita di sini, Benteng Sombopo, ya beginilah keadaannya. Siapa tahu bisa mengucurkan dana untuk perbaikan di sini kan, di gedung di Benteng Sombopo. Yang kedua, Benteng Sombopo menurut kita itu suatu warisan budaya, tempat yang sangat bersejarah gitu ya. Apalagi di sini ada museum Patikalong ada museum di belakang itu, bisa orang sambil melihat pameran ini bisa berkunjung melihat di museum di belakang itu ya. Nah, mungkin itu idenya ya, ide awalnya kenapa ini. Iya, oke. Nah ini menciptakan 1000 karya. Tentu bukan hal yang mudah ya Prof ya. Nah seperti apa tantangan terbesar yang sudah kita hadapi dalam proses kreatif ini Prof? Ya, kalau misalkan tantangan ya barangkali sudah tidak banyak lagi tantangan untuk berkarya gitu. Hanya memang tantangannya ya pertama kalau mau dipamerkan. Karena menciptakan atau membuat 1000 karya itu kan butuh waktu paling tidak 1000 hari kan kalau satu sehari ya. Nah, 1 tahun 365 hari atau 366.
Jadi harus butuh betul-betul full 3 tahun ya. Jadi maka dengan demikian alhamdulillah berkat rahmat Tuhan ya bisa memberi kekuatan lahir dan batin lah untuk berkarya 1 per hari gitu ya. Sejak ya ini sebetulnya bukan sejak tahun 2002, sejak 2019 ya sampai sekarang. Yang bisa membuat banyak karena harus konsisten membuat 1 karya sehari. Kalau mana alfa gitu satu ya, apalagi alfanya 1 bulan, nanti kita tidak terkejar gitu targetnya. Iya. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita melihat minat masyarakat nih Prof, khususnya anak muda terhadap seni kaligrafi saat ini? Apa yang perlu dilakukan agar seni ini tetap lestari dan relevan, Prof? Ya, nah memang ini tantangan kita semua ya, terutama tadi kalau kata-kata lestari, terutama aksara lontaranya itu kaligrafi aksara lontara. Kalau kaligrafi aksara Arab atau kaligrafi ya saya kira sudah umum, sudah banyak orang membuatnya ya. Tapi ini aksara lontara ini yang spesifik untuk kita di Sulselbar barangkali yang menjadi tantangan bagaimana mengembangkan aksara lontara, baik itu dalam bentuk keterbacaan bagaimana anak-anak muda kita bisa membaca, juga bagaimana dijadikan sebuah seni gitu ya, dikreasi sebagai sebuah seni gitu. Tapi menurut saya sudah banyak yang merintis ini ya, utamanya pembelajaran untuk untuk aksara lontara. Dia dimasukkan di digital ya, di media sosial ya. Barangkali itu ya. Oke, Prof. Menurut Prof, pesan utama yang ingin disampaikan kepada para pengunjung pameran pastinya melalui karya-karya ini. Ya, pesan utama ya semoga pertama dengan membaca, dengan mencermati karya-karya yang kaligrafi yang dipamerkan, ya tentunya kan ada bahasa aksara lontara. Siapa tahu tidak bisa bahasa Indonesia, hanya tahunya aksara lontara saja. Iya. Lucu ya. Sama terbalik ya. Iya, terbalik. Misalnya bahasa Arab saja dia tahunya, jangan sampai orang Arab tidak bisa membaca yang lainnya, hanya tahu bahasa Arab. Ya, sudah ada segmen untuk dia gitu ya. Ya, tentu kalau saya mengatakan masa tidak tahu huruf bahasa Indonesia gitu, Indonesia. Ya itulah. Jadi artinya bagaimana pesan atau message atau nasihat yang ada tertera di kaligrafi ini, ya paling tidak ini harapannya menjadi pencerahannya gitu ya. Misalnya tadi ada bahasa Bugis mengatakan di situ yang papasenam yang paloy, ajak mualai narekotani anumu. Bagaimana Mbak, bisa ngerti nggak artinya? Enggak. Tahu ngerti itu? Ajak mualai. Jangan kau ambil kalau bukan milikmu. Oh apakah? Betul, jangan kalau bukan hak milik. Itu artinya. Nah, kalau bisa ngerti bahasanya ya, mudah-mudahan tulisannya juga bisa terbaca seperti itu tadi yang disebut. Ajak mualai. Betul. Iya. Oke, baik Prof. Sebelum kita lanjut lagi nih, Prof, kita dengarkan kembali yang berikut ini ya, Prof ya. Ya, silakan. Ya. Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
pulau sebuah pakai mak duta upatamai kosping rikota sawito rikota sawito tak gatus si dutaku nasabah lari kospinge sama ku kasih melo ujangan si tengah ujangan si tengah tak gatus si dutaku nasabah lari kospinge sama ku kasih melo ujangan si tengah ujangan si tengah sebuah pakai mak duta upatamai kosping rikota sawito rikota sawito. Iya, baik sahabat budaya, kita masih di program acara obrolan khusus kita pada siang hari ini membahas terkait dengan pameran tunggal kaligrafi, upaya pelestarian budaya inklusif. Iya, Pak Prof lanjut lagi nih Prof. Ya, silakan. Baik, Pak Prof, adakah harapan tak untuk masa depan seni dan budaya di Indonesia agar bisa lebih inklusif dan dihargai oleh semua kalangan, Prof? Ya. Tentu harapan kami ya, sesuai dengan tema yang kita bicarakan hari ini ya, tentu sama juga sebetulnya pemberitaan gitu ya, pemberitaan media promosi gitu ya, media
ya media komunikasi, maksud saya media komunikasi, baik itu melalui voice ya suara maupun melalui image atau melalui kaligrafi, melalui lukisan dan sebagainya gitu ya. Tentu kita berharap kepada sesama seniman ya, bagaimana kita membuat sebuah karya yang tidak sampai dampaknya itu bisa membuat ya bercerai-berai atau saling bertentangan, bikin hoax yang tidak perlu gitu ya. Makanya itu antara lain juga kaligrafi yang saya biasa bikin itu ada kata dari bahasa Arab, dari ayatnya mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kepada kebaikan dan ketakwaan gitu ya. Itu juga perlu gitu ya. Kita tidak boleh tolong menolong saling membantu, yang sebaliknya gitu ya, tidak membuat kebaikan. Itu juga perlu ya. Itu saran kami untuk utamanya barangkali generasi muda ya, yang kami sebagai orang tuanya gitu berpesan kepada anak, utamanya yang berprofesi sebagai kaligrafer kah atau perupa dan sebagainya, ya bisalah membuat sebuah karya yang menyenangkan hati, bisa dilihat menyenangkan atau menyejukkan hati dan sebagainya gitu ya. Iya, Itu baik. Prof, bagi para pendengar yang ingin berkunjung ke pameran mungkin adakah saran atau tips agar mereka bisa menikmati setiap karya dengan lebih mendalam, Prof? Iya. Ini memang alhamdulillah masih ada 4 hari dengan hari ini ya. Karena pameran ini insya Allah akan berlangsung sampai hari Jumat tanggal 26 September 2025 ya. Jadi harapan saya ya tentu sebagai seorang perupa, di samping bisa menikmati, mengapresiasi sebuah karya yang dilihat atau yang ditonton itu, ya kalau ada 1-2 orang yang bisa mengoleksi gitu, itu perlu juga gitu ya. Karena ini saya teringat sebetulnya, saya pernah wawancara ya, saya sudah pernah waktu kuliah di Jogja dulu sering pergi cerita sama Afandi ya. Afandi kan seorang maestro seni rupa Indonesia gitu. Ada kata-katanya yang menyentuh pikiran saya gitu, sampai sekarang masih teringat. Bilang Afandi waktu itu, katanya ini apa? Banyak orang datang mewawancarai saya di Museum Afandi di sini gitu. Yang ditanyakan biasa-biasa saja. Tidak ada yang menanyakan bahwa Pak Afandi berapa karyanya laku dalam sebulan gitu ya. Hanya yang lain ditanyakan. Ya gitulah, tentu harapan seorang perupa bagaimana karyanya itu ya, tanda petik kasihan, tidak bisa mengembalikan modal untuk beli bingkai, beli cat dan sebagainya gitu. Itu harapan kedua gitu ya. Tentu harapannya yang terakhir adalah datanglah berkunjung ke sini mumpung masih ada kesempatannya sampai tanggal 26 September hari Jumat. Oke, baik Prof, terima kasih banyak Prof Aziz atas wawasan yang luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita menginspirasi lebih banyak orang untuk mengenal, menghargai dan melestarikan budaya dengan cara yang inklusif pastinya. Iya Prof, makin sukses selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Prof ya. Sehat-sehat Ki Prof. Ya, alhamdulillah. Makasih. Baik, selamat Ki Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.